Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan dua narasumber kami, Pak Alexius Jumadi dan Pak Imron. Pak Alex, kalau Anda lihat di beberapa pengamat meyakini kalau memang Trump akan meminta Jinping menjadi mediator dalam konflik Amerika dan Iran, Jinping mungkin akan memintanya, akan membarternya dengan menekan Trump atau Amerika Serikat untuk tidak terlalu membantu Taiwan. Apakah itu mungkin bisa terjadi atau bagaimana Anda lihat, Pak Alex? Ya, saya melihat bahwa tidak akan ada perubahan yang fundamental dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan. Jadi mungkin yang paling probabilitasnya tinggi gitu ya, ketika negosiasi ini dilakukan, status quo yang dipertahankan. Jadi selama ini secara tradisional sikap Amerika Serikat itu dikenal dengan sebutan strategic ambiguity. Maksudnya itu selama Tiongkok tidak menggunakan militer atau kekerasan untuk katakanlah memaksa Taiwan bergabung dengan Cina daratan, maka itu akan baik-baik saja, status quo lah yang dipertahankan. Tetapi saya duga juga Presiden Trump akan bersedia untuk memberikan konsesi kepada Tiongkok, ya, kepada China, dalam rangka yang paling urgen bagi dia saat ini, yang di depan mata itu geopolitik di Timur Tengah. Jadi sejumlah konsesi ekonomi akan diberikan kepada Tiongkok untuk memenangkan atau katakanlah untuk menyelesaikan masalah di Timur Tengah dengan terms yang diinginkan oleh Presiden Trump. Saya kira itu yang menjadi kunci utama dari negosiasi ini. Seberapa besar konsesi ekonomi, seberapa besar konsesi terhadap isu Taiwan yang diberikan oleh Trump, mengingat bahwa posisi bargaining position dari Xi Jinping itu sangat kuat saat ini. Dia berada pada posisi yang nanti bisa menyetujui atau menolak usulan dari Trump. Tapi saya juga duga bahwa Trump akan memberikan konsesi yang convincing bagi Xi Jinping untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Trump, yaitu stop pengayaan uranium untuk nuklir dari Iran. Itu yang ingin dia capai, dan seberapa besar konsesi ekonomi yang diberikan untuk barter itu yang kita lihat nanti setelah hasil dari negosiasi ini, Pak Leonard. Kira-kira apa, Pak Alex, persisnya tadi yang Anda katakan konsesi ekonomi yang akan diberikan lebih banyak oleh Trump kepada China, kepada Tiongkok atau Xi Jinping. Persisnya apa itu kira-kira, Pak Alex? Saya lihat ada dua, Pak Leonard. Yang pertama itu mengenai tarif perdagangan nanti yang tidak memberatkan Tiongkok, ya, tarif dagang. Yang kedua itu adalah kelonggaran dalam perdagangan microchips. Itu kan makanya dia bawa CEO itu supaya Tiongkok diberi kelonggaran untuk mengimpor itu. Perdagangan itu kan agak dipersulit oleh Amerika, tapi saya kira Xi Jinping akan meminta itu supaya kita win-win lah, katakanlah begitu ya. Nah, bagaimana Trump menjawabnya nanti akan kita lihat setelah selesai semua proses diplomasi ini. Baik, Pak Imron, menurut pengalaman Anda ketika menjadi duta besar di Tiongkok, seberapa konkret kira-kira hasil pertemuan antara Trump dan Jinping kali ini? Karena kalau saya boleh mengutip Pak Imron, ada CEO dari perusahaan-perusahaan besar yang ikut ya, Elon Musk dari Tesla dan SpaceX, bahkan ikut satu pesawat di Air Force One dengan Donald Trump. Kemudian belakangan juga ikut CEO Nvidia Jensen Huang yang ikut juga dalam pesawat Air Force One. Lalu ada sekian CEO lain, Tim Cook dari Apple, Larry Fink dari perusahaan investasi BlackRock, kemudian juga ada Stephen Schwarzman, ini CEO dari perusahaan investasi Blackstone, bahkan juga CEO pesawat Boeing, Kelly Ortberg ikut, dan sekian CEO lain. Ini artinya bahwa memang Trump ingin, Pak Imron, pertemuan antar presiden langsung diterjemahkan ke kesepakatan dagang antara pemimpin-pemimpin bisnis
Itu bisa terjadi atau seperti apa Anda lihat Pak Imron? Ya, saya juga akan terlibat dalam pertemuan-pertemuan sejenis dalam konteks Indonesia dengan negara-negara lain termasuk dengan China ya. Oke. Saya bisa katakan bahwa apa yang dinamakan pledge, pertemuan antara dua kelompok pengusaha dari Amerika Serikat dan China itu akan menimbulkan apa yang dinamakan letter of intent ya, untuk melakukan katakanlah investasi atau perjanjian-perjanjian bisnis lainnya. Tapi pledge ini implementasinya sering juga akan mengalami hambatan. Saya akan garis bawah ini, Leonard. Mengapa hambatannya? Karena Amerika dan China ini adalah dua kompetitor ya di bidang yang sama, di high tech gitu. Jadi akan sulit nanti itu mengimplementasikannya. Nah, dalam konteks ini yang saya kira insight yang perlu saya sampaikan, Leonard, Pak Alex ya. Dalam konteks Taiwan itu tidak hanya masalah hubungan penjualan senjata Amerika ke Taiwan, tapi Taiwan itu nanti bisa dibuat research ya. Saya tahu karena saya pernah ditempatkan di sana. Taiwan itu adalah center of gravity dunia di bidang microchip industry. Ya, oleh karena itu Presiden Trump memaksa industri microchip dari Taiwan yang sangat maju, di mana semua perusahaan-perusahaan dunia itu tergantung kepadanya, dipindahkan ke Amerika Serikat. Karena mengatakan no way. Jangan Anda pindah. Jadi tidak hanya masalah kemerdekaan, tapi juga masalah penguasaan terhadap high-tech yang terkait dengan microchips. Ya, itu Taiwan itu adalah yang the most advanced dalam tanda petik country in the world. Jadi saya yakin ini juga adalah pertarungan dua gajah, ya, yang mungkin saja menghasilkan sesuatu on the surface, tapi untuk implementasinya saya kira sulit karena mereka itu adalah kompetitor. Pak Alex, kalau kita bicara soal krisis di Timur Tengah yang saat ini menekan seluruh negara termasuk negara kita ya, ketika kita lihat harga minyak mentah sudah bertahan di atas $100 Amerika per barrel, kemudian itu juga menekan kurs rupiah, Pak Alex, seberapa mungkin Jinping mau memenuhi permintaan Trump untuk menekan Iran agar mau menyepakati perdamaian dengan Amerika, Pak? Ya, saya melihat bahwa Xi Jinping atau China saat ini diberi panggung sebetulnya oleh Trump, ya, untuk menunjukkan dia punya global leadership, kepemimpinan global. Saya berharap bahwa Tiongkok menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan panggung global itu sebagai problem solver. Karena kita lihat jalan buntu ini di Iran ini ya. Kita semua tersandra oleh harga minyak yang makin melambung tinggi kalau berlarut-larut. Apalagi kalau ada eskalasi militer nanti dari Trump. Nah, inilah saatnya bagi Tiongkok untuk menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pemimpin global alternatif di tengah menurunnya popularitas Amerika, di tengah menurunnya aliansi Barat saat ini karena pecah dengan NATO dan Amerika ini kan. Nah, inilah saatnya bagi Tiongkok untuk menunjukkan dia punya kepemimpinan. Diberi panggung ini oleh Trump ini. Nah, Tiongkok bisa memanfaatkan ini untuk menaikkan standingnya sebagai global leader yang reliable, yang bisa diharapkan oleh seluruh dunia untuk kita keluar dari kemelut yang tampaknya tidak ada ujungnya ini konflik di Timur Tengah. Dan Beijing bisa memainkan kartunya, leverage-nya untuk katakanlah menyelesaikan ini melalui suatu breakthrough. Ini kesempatan emas bagi Tiongkok, bagi Xi Jinping untuk menunjukkan bahwa dia bisa diandalkan sebagai problem solver untuk menggantikan Amerika Serikat. Begitu. Jadi kemungkinannya sangat besar bahwa Jinping mau memenuhi permintaan Trump untuk menjadi mediator bersama Iran. Begitu ya Pak Alex ya?
Iya, begini Pak Leonard ya. Jadi Iya, kita melihat bahwa Xi Jinping itu selalu memanfaatkan politik luar negeri untuk oke. memperkuat legitimasi dalam negeri. Jadi Hmm, peluangnya besar. Ini kalau dia mainkan maka ini akan menaikkan standing Tiongkok saya kira. oke. Pak Imron, ini kalau kita bicara soal bagaimana dampak dari Amerika Serikat dan Tiongkok kepada dunia ya, global, termasuk Indonesia, belakangan banyak negara yang tadi Pak Alex sudah sempat sebut juga, bahkan yang tadinya adalah sekutu-sekutu kuat Amerika Serikat, gara-gara konflik di Timur Tengah, lalu juga sebelumnya gara-gara tarif dagang yang ditetapkan oleh Trump secara sepihak, itu malah merenggang dengan Amerika Serikat. Karena kemudian juga ternyata kesepakatan atau apa yang disampaikan oleh Trump itu ternyata mudah berubah-ubah, Pak Imron. Kalau pengalaman Anda di Tiongkok selama sekian tahun, Pak, seberapa bisa dipegang apa yang nanti akan disampaikan oleh Xi Jinping dibandingkan misalnya ketika Donald Trump membuat kebijakan yang ternyata mudah dengan cepat berubah-ubah, Pak Imron? Ya baik, ini juga sudah beberapa kali saya sampaikan ya, dan karena ini pengalaman pribadi saya sendiri juga, Iya. bahwa China itu kecuali dalam konteks Laut Cina Selatan, karena dia mempunyai kepentingan, walaupun dia anggota UNCLOS, tapi mengenai Laut Cina Selatan, sikap China itu agak berbeda. Tapi di luar itu, China selalu ingin menggambarkan dirinya sebagai pemain global yang responsible, play by the book. Nah, oleh Oke. karena itulah nanti center of gravity dari dunia akan berpindah ke China. Karena apa? Karena terjadi pelemahan dari peran Amerika Serikat akibat dia ditinggalkan oleh sekutunya dari Eropa. Jadi partnership dari transatlantik itu sudah gugur sekarang ini. Bahkan Macron dan Stemmer dari United Kingdom itu sudah sepakat akan memberikan tawaran bersama dengan 50 negara lainnya. Saya nggak tahu apakah Indonesia ikut di dalamnya ya. Kan menawarkan jalan keluar bagaimana agar Selat Hormuz itu bisa dibuka kembali sehingga perdagangan BBM dunia akan akan mulai kembali seperti normal sehingga harga minyak turun dari $100 per barel menjadi 70%. $70. Dan $70. ini sebenarnya menguntungkan Amerika Serikat karena tekanan dalam negeri itu ekonominya sangat berat ya. Harga minyak yang tadinya 1 galon 2,9 sekarang 5,2. Sehingga ribut itu public opini di Amerika Serikat mengatakan kami ingin 63% itu Leonard, 63% kami ingin segera berhenti ini karena ekonomi kami berantakan gara-gara perang ini. Dan ini juga pada gilirannya akan menyelamatkan Presiden Trump menghadapi midterm elections tanggal 3 November yang akan datang agar tetap bisa menguasai Senat dan House of Representatives sehingga dia tidak di-impeach. Di pertemuan ini tentunya akan ada hasil yang berdampak kepada seluruh dunia, tapi saya nanti di bagian berikut ingin tahu apa efeknya kepada Indonesia, Pak Alex dan Pak Imron. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Breaking News kami lanjutkan selepas jeda berikut ini.